Kemudian amal apa yang diprioritaskan, amal mutlak apa yang diprioritaskan di bulan Ramadan? Kemarin sudah, yang pertama bersedekah. Perbanyak sedekah di bulan Ramadan, terutama memberi makan atau minum kepada yang berbuka. Kemudian yang kedua, perbanyak sholat, terutama sholat malam atau bahasa lainnya qiyam Ramadan. Dan utamanya adalah bersama imam. Hadisnya kemarin sudah disebut, man qoma Ramadan, barang siapa yang menegakkan sholat tarawih ma'al imam hatta yansarifa, sampai imam ini selesai, maka dia tercatat amalnya tersebut pahalanya seperti sholat sepanjang malam. Dan sholat qiyamul Ramadan ini tidak ada batasnya. Kemarin sudah disebut hadisnya bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menjadi imam dan makmumnya adalah siapa? Hudzaifah radhiyallahu anhu. Di rakaat pertama dia membaca surat Al-Fatihah, kemudian surat Al-Baqarah. Setelah selesai surat Al-Baqarah, surat Ali Imran. Setelah selesai surat Ali Imran, surat An-Nisa. Itu baru rakaat pertama. Sampai selesai dikumandangkan adzan oleh Bilal. Sehingga sampai apa? Sampai hampir waktu datangnya fajar. Ini sholat Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama Hudzaifah. Kemudian yang ketiga, perbanyaklah membaca Al-Quran. Di mana bulan Ramadan ini adalah bulan untuk membaca Al-Quran. Kemarin pun sudah disebutkan bahwa para sahabat senantiasa meningkatkan amal untuk membaca Al-Qurannya di bulan Ramadan. Sebagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kemudian siapa? Sahabat-sahabat yang lainnya, kemudian para tabi'in, atba'ut tabi'in, bahkan Imam Syafi'i rahimahullah menamatkan Al-Quran setiap malam di bulan Ramadan. Jadi setiap malam satu kali khatam kalau Imam Syafi'i, dan siangnya satu kali. Nah, kita tingkatkan besok ini, berjanji kepada diri untuk membaca Al-Quran ditingkatkan. Bahkan Imam Syafi'i 60 kali berarti dalam satu bulan. Kalau Imam Malik, manakala datang bulan Ramadan, dia hanya mengerjakan dua pekerjaan. Yang pertama memberikan makan kepada orang yang berpuasa. Kemudian yang kedua membaca Al-Quran. Imam Malik menutup kajian-kajiannya yang biasanya orang-orang berdatangan ke rumah untuk menanyakan hukum, di bulan Ramadan ditutup. Nah, kita nanti bulan Ramadan berjanji kepada diri tingkatkan amal ini untuk membaca Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya, amal yang prioritas, yang mutlak di bulan Ramadan ini setelah membaca Al-Quran, kalau punya rezeki, tunaikanlah umroh ke Baitullah. Sebab pahalanya amat sangat besar. Dan yang nomor kelima, kalau ada waktu beriktikaf. Sebab iktikaf ini dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ditekankan. Kemudian dikerjakan pula oleh para sahabat, oleh para tabi'in dan atba'ut tabi'in. Bahkan para istri-istri Rasul, setelah Rasul tiada, dia menghidupkan malam-malamnya, dia beriktikaf. Mereka beriktikaf di bulan Ramadan. Nah, berjanji kita mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan, masuk di bulan Ramadan, bisa selamat, bisa meningkatkan amal kita ini di bulan Ramadan. Bagaimana ulama-ulama terdahulu, dia menunggu waktu datangnya bulan Ramadan sebelum 6 bulan datangnya. Kemudian setelah 6 bulan berikutnya dia berdoa agar amal di waktu bulan Ramadannya ini diterima. Sebab kalau kita masuk di bulan Ramadan kemudian dosanya kita tidak diampuni, maka menjadi manusia yang terlaknat. Rogi ma'ang furajulin, sungguh celaka seseorang yang diberikan waktu umur masuk ke dalam bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu, dosa-dosanya tidak diampuni. Kemudian Rasulullah SAW mengaminkannya. Dan
Apa yang harus dilakukan sunnah-sunnahnya di bulan Ramadan saat berpuasa? Yang pertama, kalau datang waktu berbuka, hendak segera berbuka, tidak boleh menunggu-nunggu. Bahkan makruh sholat maghrib sebelum berbuka puasa. Minimal minum dulu kemudian sholat. Yang kedua, berbukalah dengan yang ringan. Kalau ada dengan kurma. Dengan yang manis, jangan langsung makan kenyang. Sehingga lewat itu maghribnya hampir 10 menit lagi baru mau masuk isya baru sholat. Nah ini termasuk lalai. Kemudian yang selanjutnya, makanlah sahur dan diakhirkan. Kemarin sudah dibahas bagaimana sahur ini menjadi makruh kalau masih lama. Jam 2 malam sudah sahur karena perutnya kenyang, ngantuk, lewat subuhnya. Ini jangan sampai seperti demikian. Dan hal-hal yang membatalkan saum, yang membatalkan hanya sedikit. Yang pertama, makan, minum. Kemudian apa? Berjima dengan istri. Kemudian keluar air mani dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja masih hilaf. Tapi jumhur ulama muntah dengan sengaja membatalkan puasa. Adapun yang membatalkan pahala puasa sangat banyak. Yang pertama diantaranya melakukan perbuatan-perbuatan dosa secara umum. Imma dosa lisan yaitu berdusta, wa imma dosa mata yaitu memandang perkara-perkara yang haram. Kemudian ghibah, namimah, dan melakukan perbuatan-perbuatan lalai lainnya. Umpamanya catur, main catur. Kalau sekarang ada handphone, main gadget terus tuh main game. Nah ini bisa apa? Menghilangkan atau mengurangi pahala. Kita harus sayang terhadap puasa kita. Berbeda dengan sholat. Sholat hanya 5 menit, 10 menit dikerjakannya. Tapi kalau mengerjakan saum dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalau di waktu terbit fajar kita bisa menahan segala yang membatalkan puasa, imma yang membatalkan pahalanya, begitu sekitar 1 jam lagi kita melakukan ghibah umpamanya, maka terhapus itu amal dari yang mulai pagi sampai sore. Sebab pahala Ramadan ini, puasa ini, pahala orang yang melakukan puasa, li, kata Allah, untuk aku, wa ana ajizibi, dan aku yang langsung akan memberikan upahnya. Upah orang yang senantiasa melaksanakan puasa karena Allah bagaimana? Dia akan dimasukkan ke dalam surga melewati satu pintu yang disebut dengan pintu Ar-Rayyan. Dan puasa juga ini akan memberikan syafaat, meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang melakukan dosa besar. Kalau orang melakukan dosa-dosa besar, melakukan perbuatan bid'ah, nanti terhalang, dia tidak akan bisa minum di haud. Sebagaimana hadisnya riwayat Imam Tabrani dengan hadis yang amat sangat panjang, inni ra'aitu min ummati rajulan yalhasuna atasan. Aku melihat dari umatku seseorang yang kehausan sampai lisannya ini, lidahnya menjulur. Kullama ra'aitu haudon, tatkala setiap dia ingin masuk ke sungai Haud, telaga Haud, muni'a minhu, dihalau oleh para malaikat. Sampai datanglah puasa Ramadan. Kemudian puasa Ramadan memberikan syafaat dan Allah mengizinkannya. Fasaqahu wa rawwa. Kemudian dia bisa meminum di telaga tersebut dan hilanglah rasa dahaganya. Ini tentang puasa. Sebelum dilanjutkan ke bab berikutnya, baik barangkali kalau ada yang mau